Setelah seumur hidup dihina, sang ahli waris asli, Sarah Chin, menyalakan korek api dan menjatuhkan saudari palsu yang licik itu bersamanya. Semua karena Rosalie Chin tidak hanya memanfaatkan orang tua mereka untuk menguras semua nilainya, tapi juga mencoba membunuhnya berkali-kali. Ibu angkatnya, Martha, melihat Sarah bermalas-malasan di tempat tidur dan dengan marah melempar bantal ke kepalanya. Terkejut dan terbangun, Sarah mengerutkan kening. Di mana aku? Bukankah aku sudah mati? Orang-orang dari keluarga Chin sudah di sini untuk menjemputmu. Jadi cepat kemasi barang-barangmu. Apa kau benar-benar berharap diperlakukan seperti putri? Mendengar ini, hati Sarah mencelos dan ekspresinya menjadi dingin. Sepertinya dia telah terlahir kembali. Dikirim kembali ke hari dia dibawa pulang ke keluarga Chin pada usia 17 tahun. Dasar anak nakal, saat kau sampai di keluarga Chin, kau sebaiknya perlakukan saudarimu dengan baik. Kalau bukan karena dia, kau tidak akan kembali sama sekali. Kau dengar aku? Meskipun Sarah adalah ahli waris dari keluarga kaya, dia sengaja ditukar saat lahir oleh orang tua angkatnya yang telah menyiksanya sejak saat itu. Wajah Sarah datar, matanya dingin saat dia berjalan melewati ibu angkatnya. Melihat ini, Martha gemetar karena marah. Apa kau tuli? Aku bicara padamu, kau benar-benar minta dihajar. Sarah tiba-tiba berbalik, mencengkeram tangan Martha dan memperingatkannya. Kau tidak punya hak membentakku. Dasar anak sialan, kau mau membangkang. Jangan pikir aku tidak bisa menghajarmu hanya karena kau sekarang Nona Chin. Tutup mulutmu, kau terlalu berisik, kata Sarah, menampar ibu angkatnya tepat di wajah. Jangan khawatir. Aku akan membuat keluargamu membayar setiap hal yang telah kalian lakukan padaku selama bertahun-tahun ini, termasuk putrimu yang berharga itu. Setelah itu, Sarah mengenakan jaketnya dan berjalan keluar rumah. Sopir keluarga Chin sudah menunggu. Saat dia duduk di dalam mobil, dia melihat pemandangan yang kabur melewati jendelanya. Persis seperti ini di kehidupan lamaku. Setelah mereka membawaku kembali, kupikir aku telah lolos dari siksaan orang tua angkatku. Tapi orang tua kandungku hanya mencintai Rosalie, putri yang mereka besarkan. Dipimpin oleh kepala pelayan, Sarah memasuki kediaman Chin, di mana keluarga yang terdiri dari 3 orang itu sedang makan malam. Rosalie adalah yang pertama bereaksi. Segera meletakkan sumpitnya dan mendekati Sarah dengan senyum hangat. Kakak, kau sudah kembali. Kau diam sekali. Aku hampir tidak melihatmu. Kilatan ejekan melintas di mata Sarah saat dia berjalan melewatinya dan duduk di meja. Kau pasti lapar, Kak. Ayo makan malam, kata Rosalie dengan kepedulian palsu. Makanlah. Kau mungkin tidak bisa makan makanan seperti ini di desa. Tapi Sarah mengabaikan Rosalie yang bermuka dua itu. Dia melirik makanan di mangkuknya, mengerutkan kening, lalu membuang seluruh isi mangkuk ke tempat sampah. Ayahnya, Harold Chin, membanting sumpitnya ke meja. Sarah, apa kau punya sopan santun? Apa orang tua angkatmu tidak mengajarimu apapun? Aku tumbuh tanpa orang tua yang mengajariku. Jadi tentu saja sopan santunku tidak akan bagus. Harold menggertakkan gigi karena marah. Selera makannya hancur. Dia berdiri dan naik ke lantai atas. Istrinya, Eleanor, menatap tajam ke arah Sarah. Rosalie, kakakmu tidak tahu aturan. Bantu ibumu mengajarinya etiket. Kakak, apa kau sudah selesai makan? Aku akan mengajakmu belanja. Aku bisa bantu pilihkan beberapa baju baru. Sekarang setelah Harold dan Eleanor pergi, kau bisa hentikan sandiwaramu, Rosalie, kata Sarah. Apa yang bukan milikmu tidak akan pernah jadi milikmu. Mereka hanya menganggapku sebagai putri mereka. Aku satu-satunya Nona Chin. Kau, Sarah, bukan siapa-siapa. Melihat keangkuhan Rosalie, Sarah mengambil segelas air dan menyiramkannya tepat ke wajahnya. Kali ini, aku akan mengambil kembali semua yang kau curi dariku. Dia pergi ke lantai 2, memilih kamar di ujung kiri, dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Dia tidak pernah peduli menjadi ahli waris keluarga Chin. Kali ini, dia akan menciptakan kekayaannya sendiri. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah uang. Modal besar untuk memulai perusahaannya sendiri. Mendapatkan jutaan dalam waktu singkat tidak akan mudah. Tapi dia dengan cepat memikirkan satu cara, pasar saham. Di kehidupan lamanya, saat bisnis keluarga Chin diambang kehancuran, dia menggunakan keahliannya untuk melipat gandakan dana mereka lebih dari 10 kali lipat, menyelamatkan keluarga itu. Tentu saja, Rosalie yang mengambil semua pujiannya. Sarah mulai mencoret-coret di selembar kertas. Bahkan bermain saham pun butuh modal awal.
Dia mendaftar beberapa cara untuk menghasilkan uang dan akhirnya memilih satu. Saat itu, seorang pelayan masuk, menjatuhkan tumpukan pakaian dan perlengkapan mandi ke lantai. "Ini pakaian dan barang-barangmu," katanya dengan nada mengejek. "Nyonya menyuruhku membawanya ke sini." Saat berjalan keluar, dia bergumam. "Berlagak seperti putri sungguhan, minta dilayani begitu sampai." "Tunggu." Sarah berbalik, menyipitkan matanya ke arah pelayan itu. Sikap pelayan itu sangat buruk. "Ada apa, Nona? Aku sudah melakukan pekerjaanku. Apalagi yang Nona mau? Nona berharap aku berlutut dan melayani Nona." Sarah menamparnya. "Kau pikir siapa dirimu bicara pada majikanmu seperti itu? Aku mungkin baru datang dari desa, tapi aku tetap seorang Chin. Beraninya pelayan rendahan sepertimu mencoba menginjak aku. Menurutmu apa yang akan Harold lakukan kalau aku memberitahunya soal ini?" Bagaimanapun juga, Sarah tetaplah anak kandung putri di rumah itu. Biarpun dia tidak disayang, pelayan itu hanyalah seorang bawahan. Memikirkan hal itu, pelayan tersebut buru-buru menunduk dan meminta maaf. "Nona, ini salah saya. Maafkan saya. Ini takkan terjadi lagi." Sarah melirik ke arah pintu, maksudnya sangat jelas. Pelayan itu menghela napas lega dan bergegas pergi. Kakinya gemetar hebat sampai dia nyaris tak bisa berjalan. Setelah dia pergi, Sarah membuang barang-barang yang disiapkan Eleanor untuknya ke tempat sampah tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, Sarah bangun pagi-pagi sekali. Rosalie sudah berangkat ke sekolah. Saat Sarah turun ke bawah, hanya Harold dan Eleanor yang sedang sarapan. "Aku sudah selesai," kata Sarah setelah memakan beberapa gigit roti panggang. Saat dia bangkit dari kursinya, Harold memperhatikan pakaiannya dan mengerutkan kening. Lalu menoleh ke arah Eleanor. "Bukankah kau menyiapkan baju untuk Sarah?" Eleanor balas cemberut, bingung. "Aku sudah menyuruh pelayan mengantarkannya ke atas." Sarah menyipitkan matanya. "Bajunya jelek," katanya singkat. Wajah Eleanor menjadi masam. Dia benar-benar tidak manis dan perhatian seperti Rosalie. "Sarah, kalau kamu tidak suka, pergi dan pilihlah yang kamu suka," kata Harold sambil mengeluarkan sebuah kartu. Ada $2.000 di dalamnya. Dia berasumsi gadis dari desa akan terharu dengan uang jajan sebanyak itu. Sarah tidak mengambilnya. "Apa Rosalie juga dapat uang saku $2.000? Tanyanya dengan nada sedikit mengejek. "20.000? Harold mengaku. "Jadi, sebagai putri kandungmu, hargaku lebih rendah daripada anak angkatmu," ujar Sarah menekankan kata ayah. Itu pertama kalinya dia memanggilnya begitu sejak dia hidup kembali. Sebelum Harold sempat menjawab, Eleanor menyela. "Berani-beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Rosalie. Dia punya banyak teman dan butuh biaya untuk bergaul. Kamu baru saja datang dari kampung. Buat apa kamu butuh uang?" Sarah menyibakkan rambutnya ke belakang. "Bukan begitu cara melihatnya. Kalau ada orang yang tahu bahwa kalian menelantarkan putri kandung sendiri, apa kata mereka nanti? Itu tidak akan bagus untuk reputasi perusahaan Chin, bukan?" Senyum Harold menjadi kaku. "Sepertinya aku kurang peka. Sarah, mulai sekarang, uang sakumu akan sama dengan Rosalie." Sarah tidak membiarkannya lolos begitu saja. "Sama ya? Kalau begitu, aku minta uang saku yang terlewat selama 18 tahun terakhir. Jumlah yang sama dengan yang diterima Rosalie." Wajah Eleanor memucat karena marah. "Sarah, apa kamu mencoba merebut segalanya dari Rosalie?" Sarah mendengus. "Kalau ibunya Rosalie tidak mengambilku, Rosalie lah yang akan kalian sebut gadis kampung. Semua ini tidak pernah jadi miliknya. Aku hanya mengambil kembali apa yang jadi hakku. Ayah, kau pasti tidak akan menelantarkan darah dagingmu sendiri, kan?" Harold adalah pria yang peduli pada citranya. Dan dia tidak kekurangan uang. "Aku akan memberimu $200.000 untuk saat ini," katanya. "Sisanya akan kusimpan untuk maharmu nanti." Sarah mengambil kartu itu dan berjalan keluar. Tanpa sadari, dia sudah berada di depan sebuah villa. Kakek Lucas, Adrian, gumamnya. Matanya berkaca-kaca saat dia melihat melalui gerbang besi itu. Merekalah satu-satunya orang di dunia ini yang tulus baik padanya, dan dia telah mengecewakan mereka. Baru saat dia sekarat, mendengar teriakan pilu Adrian, dia akhirnya mengerti. Syukurlah dia mendapat kesempatan kedua. Dia tidak mengetuk, hanya berdiri di luar selama 1 jam. Saat dia pergi, sebuah mobil melintas, dan siluetnya berbayang di jendela. Sosok yang familiar terlintas di benak Adrian Fu. Dia menginjak rem mendadak, membuka pintu, dan berlari keluar. Tapi setelah mencari beberapa saat,
Dia tidak bisa menemukan orang yang dilihatnya tadi. Adrian memijat pangkal hidungnya. Aku pasti berhalusinasi. Dia hanyalah wanita dari mimpinya, seseorang yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Sarah tiba di SMA Kota H. Di dalam kantor administrasi, dia bisa mendengar orang-orang bicara. Pak Leang, keluarga Chin menyumbangkan gedung olahraga dan meminta agar Sarah Chin dimasukkan ke kelas 1. Tapi saya tidak mau anak nakal menurunkan nilai rata-rata kelas dan membuat bonus saya melayang. Apa dia sanggup mengganti kerugian saya? Tepat saat itu, Sarah masuk. Pak, saya tidak mau masuk kelas 1. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah berada di kelas 1, di mana gurunya, Bu Larkin, membuat hidupnya sengsara atas perintah Rosalie. Dia tidak berniat membuang waktu untuk orang-orang seperti itu saat dia harus mencari uang. Setelah menyelesaikan pendaftarannya, Sarah mengikuti guru barunya, Bu Lin, ke kelas 4. Setelah perkenalan singkat, dia langsung menuju kursi kosong. Tiba-tiba, seorang siswa dengan rambut cepak berjalan ke mejanya dan mulai mengetuk meja itu dengan keras. Sarah meliriknya. Ya? Siswa itu, Leo Fun, menjadi marah. Hei anak baru, sok hebat banget sih. Sarah mengabaikannya dan masuk ke situs web peretas untuk memposting tantangan. QS menantang semua, $10.000 per pertandingan. Leo berdeham. Sarah, kau anak baru di sini. Sebagai anggota baru kelas 4, kau tahu apa yang harus kau lakukan, kan? Sarah mengabaikannya lagi. Leo murka. Apa dia kurang menakutkan? Gadis ini bahkan tidak mau melihatku. Kalau dia bukan perempuan, sudah kuhajar dia sampai babak belur. Tepat saat itu, Sarah berdiri. Leo mengangguk puas. Bagus, dia tahu posisinya. Detik berikutnya, Sarah berkata, ayo kita bertanding, kau pilih subjeknya. Kalau kau kalah, kau tidak boleh menggangguku lagi selamanya. Ruang kelas itu sunyi selama beberapa detik sebelum meledak tertawa terbahak-bahak. Loh, gue ndak salah dengar nih. Dia mau nantang lo tuh. Leo sendiri memegangi perutnya, tertawa. Sarah, gue peringatin ya, jangan cari masalah minta dihajar. Gue cowok gentleman, gue nggak mukul cewek. Apa-apaan sih? Sarah berkata, alisnya berkerut tidak sabar. Dia maju selangkah, mencengkeram pergelangan tangan Leo dan memutarnya. Jeritan tajam menggema di seluruh ruangan. Kita tunggu lo di lapangan basket pas makan siang. Geram Leo sambil meringis kesakitan. Sarah menepuk-nepuk tangannya. Oke, gue tunggu. Sambil memegangi lengannya yang sakit, Leo berpikir dia akan memberi gadis itu pelajaran dan menunjukkan siapa yang berkuasa. Seorang gadis di belakang menatap Sarah, matanya berbinar. Keren banget, hot banget. Gue jatuh cinta deh. Saat Nona Lin masuk untuk memulai kelas, Sarah dengan santai menopang kepalanya di meja dan main HP. Tepat saat guru itu selesai menulis soal matematika di papan tulis, dia berbalik dan melihatnya. Dia menyipitkan mata, membetulkan kacamatanya, dan menyentil sebatang kapur yang mendarat tepat di meja Sarah. Sarah, maju ke depan dan kerjakan ini. Sarah mengangguk dan berjalan ke papan tulis. Dia mengambil kapur dan menatap soal itu sambil mengerutkan kening. Melihat keraguannya, Nona Lin mulai menjelaskan. Ini adalah soal terakhir dan tersulit dari ujian masuk Universitas Nasional 5 tahun lalu. Tidak apa-apa kalau kamu tidak bisa mengerjakannya. Saya cuma memanggil murid yang tidak memperhatikan untuk mengingatkan kalian semua. Dia berbalik untuk menunjuk ke arah Sarah, tapi terpaku saat melihat papan tulis. Betapa terkejutnya dia, jawabannya benar semua. Sarah, apa kamu sudah belajar kalkulus tingkat universitas? Ini butuh pengetahuan matematika tingkat lanjut. Sarah mengangguk sedikit. Jawabanmu sempurna. Cuma lain kali coba perhatikan pelajarannya, oke? Para siswa kelas 4 menatap Sarah dengan kagum. Bukan cuma cepat, tapi dia pakai matematika level kuliah buat ngerjain soal itu. Dia bukan murid nakal, dia itu jenius. Leo cuma menyeringai. Jadi, dia cuma kutu buku. Lihat aja gimana gue hancurin dia pas makan siang. Saat siang hari, Sarah pergi ke lapangan basket sesuai janji. Seluruh kelas ada di sana. Leo berdiri di tengah, memutar bola basket di jarinya, sebelum melemparnya dengan mudah masuk ke ring. Dia menatap Sarah dengan nada sombong. Lo boleh pilih siapa aja buat tim lo. Nggak perlu, kata Sarah sambil melirik ke ring basket. Nggak tinggi-tinggi amat. Leo langsung murka. Dia harus kasih pelajaran ke cewek ini, atau dia bakal kehilangan harga diri. Wasit meniup peluit.
Leo dapat bola duluan. Dia mau menembak, tapi tepat saat bola mau masuk, Sarah melompat dan menyambarnya dari udara. Berdiri di belakang garis 3 angka, dia melempar bola, membuatnya melambung dalam lengkungan sempurna menuju keranjang. Mata semua orang mengikuti arah bola. Leo mendengus. Tembakan 3 angka. Emangnya dia pikir dia punya skill buat itu? Betapa kagetnya dia, bola itu masuk mulus melewati jaring. Leo membuang sikap sombongnya dan mulai main serius. Tapi sudah terlambat. Sejak saat itu, setiap kali Sarah pegang bola, dia bahkan gak bisa menyentuhnya. Sarah mencetak skor bertubi-tubi. Semuanya tembakan 3 angka. Dan kalaupun Leo berhasil dapat bola, Sarah bakal merebutnya lagi. Di akhir pertandingan, Leo ambruk di tanah, kelelahan total. Hasilnya sudah jelas, dia kalah telak. Dia buru-buru bangkit dari lantai. Bos, bukan, maksud gue Kak Sarah. Dia melihat tatapan cuek Sarah, dan cepat-cepat mengoreksi ucapannya. Kak Sarah, mulai sekarang, gue, Leo, bakal ngikut lo sebagai bos gue. Sarah meminum air. Gue nggak tertarik ambil posisi lo. Leo sangat senang. Kak Sarah, kalau kakak butuh apa aja, bilang aja. Gue bakal lakuin apapun yang kakak minta, katanya. Terus menghujaninya dengan pujian. Sarah yang merasa terganggu, cuma mengerutkan kening dan pergi. Di dalam mobil di luar sekolah, Adrian Fu melihat berkas data Sarah. Akhirnya aku menemukanmu, gumamnya. Suaranya lembut dan penuh kasih. Gadis dari mimpinya itu bukan hayalan, dia nyata. Para siswa berseragam mulai berbondong-bondong keluar sekolah. Mata Adrian langsung tertuju pada sosok ramping dan anggun di tengah kerumunan. Rasa gugup seketika melandanya. Dia melihat pakaiannya sebentar, lalu keluar dari mobil dan menghampirinya. Memanggil nama yang sudah dia latih berulang-ulang kali. Sarah, katanya, suaranya hangat dan berat. Sarah terpaku dan mundur selangkah. Di masa ini, Adrian harusnya belum kenal gue. Kok dia bisa tahu? Mata Adrian menggelap sesaat, tapi kemudian dia mengerti. Bagi Sarah, dia cuma orang asing. Dia mengeluarkan foto kakek Lukas. Kakek saya baru saja mengalami darurat medis. Dan berkat kamu, dia baik-baik saja. Dia ingin berterima kasih karena kamu sudah menyelamatkan nyawanya. Jadi, apa kamu bersedia datang ke rumah saya untuk bertemu dengannya? Bulu mata panjang Sarah bergetar saat dia mengangguk. Tentu saja dia bersedia. Sejak saat dia terlahir kembali, dia sudah bermimpi bertemu kakek Lukas dan Adrian lagi. Dia cuma belum berani. Tak lama kemudian, mereka tiba di perkebunan keluarga Lukas. Sarah, sayangku, kakek terus memikirkanmu, seru kakek Lukas. Dia lalu melotot ke arah Adrian. Ini semua salah bocah nakal ini. Dia mengurungku terus di rumah sakit. Kakek suruh cari kamu, butuh waktu selama ini. Sarah, umur kamu berapa? Saya akan berusia 18 tahun dalam 2 bulan, jawab Sarah dengan sopan. 18, senyumnya makin lebar. Sarah, ini cucuku. Dia 5 tahun lebih tua darimu. Cerdas, hebat, ganteng, jago masak, dan sangat pengertian. Dia bahkan belum pernah pacaran. Istri masa depannya pasti bakal bahagia banget. Sarah mengangguk setuju. Di benak Adrian mengerutkan kening saat melihat tubuh kurus Sarah. Dia begitu mungil dan rapuh, seolah pergelangan tangannya bisa patah kalau ditekan sedikit saja. Aku harus memastikan dia makan lebih banyak mulai sekarang. Kakek Lukas menggodanya. Cucu, mentang-mentang sudah punya cewek, kamu sudah mengabaikan kakekmu yang tua ini ya? Kamu memang sudah besar. Setelah makan malam, Adrian mengantar Sarah pulang ke rumah keluarga Chin. Saat Sarah hendak masuk ke villa, Adrian menahannya. Sarah, kamu punya ponsel. Dia memiringkan kepala bingung lalu mengeluarkannya. Adrian mengambilnya. Jari-jarinya yang panjang dan elegan mengetuk layar. Ini nomor aku. Kalau kamu butuh apapun, telepon aku ya. Aku akan selalu ada buat kamu. Makasih Adrian, kata Sarah sebelum masuk ke villa. Dia menekan bel pintu dan Eleanor datang membukanya sambil menggerutu. Dari mana saja kamu pulang selarut ini? Apa kata orang nanti? Kenapa aku punya anak perempuan yang tidak patuh begini? Adrian mendengar teriakan dari dalam dan matanya menyipit berbahaya. Harold Chin. Eleanor Lin. Sepertinya hidup kalian terlalu nyaman. Kalau keluarganya tidak bisa memberi Sarah kasih sayang yang pantas dia dapatkan, dia yang akan memberikannya. Dia akan memperlakukannya bak putri. Harold mulai menceramahinya. Nggak pantas anak gadis pulang larut begini. Sarah, contohlah kakakmu dan jadilah lebih penurut,
kalau mau dianggap sebagai putri keluarga Chin. Ayah sibuk sekali belakangan ini. Jadi, ayah nggak akan mengadakan pesta penyambutan buatmu. Kamu nggak keberatan kan? Terserah, jawab Sarah datar, lalu naik ke lantai atas. Di kehidupan sebelumnya, sekeras apapun dia berusaha menyenangkan mereka, orang tua kandungnya tidak pernah menganggapnya anak. Kasih sayang keluarga sudah tidak ada artinya baginya. Kali ini, dia nggak akan peduli dengan basa-basi kosong itu. Cari uang lebih penting. Dia masuk ke forum peretas, Black Emperor, dan melihat postingan tantangannya sudah tenggelam. Nggak ada yang merespons. Dia cemberut. Apa tantanganku terlalu lembek? Senyum sinis muncul di bibirnya saat jari-jarinya menari di atas keyboard, mengetik pesan yang luar biasa sombong. Aku sudah lihat rekor kalian dan bisa menyimpulkannya dalam 2 kata. Amatiran menyedihkan. Aku nggak paham bagaimana kalian bisa jadi peretas ahli. Sepertinya Black Emperor yang katanya hebat itu biasa saja. Dia lalu menandai semua orang. Woi, kalian berani lawan aku? Atau cuma sekumpulan pengecut yang takut kalah sama pendatang baru? Begitu idenya muncul, para peretas langsung sadar dan mulai mengirim tantangan. Postingan bermunculan satu demi satu. Hacker 001 menantang QS. Phantom menantang QS. Lil Hacker menantang QS. Sarah menyipitkan mata dan asal klik terima. Bocah ini sombong banget. Dia pikir dunia peretas sudah nggak ada jagoannya apa. Sudah bertahun-tahun sejak ada pendatang baru yang berani memprovokasi para master di komunitas kita. Nekat banget, lihat bar progresnya. Satu baris pertahanan pun belum ditembus. Lelucon macam apa ini? Sementara mereka sibuk mengoceh, Sarah duduk di depan komputernya, dengan santai menjebol pertahanan lawannya satu persatu. Peretas lain melongo, terdiam saking kagetnya. Lalu, notifikasi sistem membanjiri layar. QS telah mengalahkan Lil Hacker. QS telah mengalahkan Phantom. QS telah mengalahkan Dark Zero. QS telah mengalahkan Chicken. Tak lama kemudian, peringkatnya melesat ke nomor 8. Gila banget. Di kamar villa, seorang pemuda yang menonton seluruh pertarungan itu memaki keras. Seseorang telah memecahkan rekornya. Dia baru memegangnya sebulan, dan sekarang anak baru menghancurkannya begitu saja. Dia membuka pesan pribadi di mana 2 pesan baru sedang menunggu. Bro, rekormu pecah tuh. Lo mau diam saja, Cosmic Prince? Musuh sudah di depan mata nih. Jangan bilang lo takut lawan QS. Liam Lucas membacanya dan makin emosi. Rasanya ingin merogoh lewat layar dan mencekik QS. Cosmic Prince menerima tantangan. Taruhan dimulai lagi. Sarah telah memenangkan pertandingan sebelumnya, mendapat bayaran 10 kali lipat. Sekarang dia punya lebih dari $3 juta di akunnya. Dia memasang taruhan, mempertaruhkan seluruh $3 juta itu untuk dirinya sendiri. Liam menyeringai. Taruhan sebanyak itu, dia pikir dia bisa menang. Pertandingan dimulai. Jari Sarah menari di atas keyboard saat melancarkan serangan ke Dragonfire Corporation. Liam fokus, mencari celah di pertahanan sistem. Akhirnya, Sarah melempar bom data ke arahnya. Karena lengah, dia langsung kalah telak. Begitu saja, Cosmic Prince, peretas peringkat 8 di Black Emperor, kalah. Tak lama, $6 juta masuk ke akunnya. Dia melanjutkannya dengan memposting iklan jasa perbaikan sistem. Di kehidupan sebelumnya, Dragonfire Corp menggunakan banyak trik kotor untuk menyabotase perusahaan Adrian. Ini uang yang dia terima dengan senang hati. Hati Liam hancur karena uangnya melayang. Dia langsung lari ke sepupunya. Adrian, kakak kan nomor 1 di Black Emperor. Kakak harus bantu aku kasih dia pelajaran. Namanya Kus. Jantung Adrian berdegup kencang. Dia teringat pada Sarah. QS, inisial dari namanya, Chin Sarah. Urus saja sendiri, kata Adrian sambil melempar ponselnya. Liam tampak putus asa. Habisnya bro, kok lo bisa setega itu? Sarah itu manis dan pendiam loh. Apa QS ini benar-benar dia? Aku penasaran apa dia sudah tidur. Saat Adrian sedang berpikir, sebuah pesan masuk. Adrian, besok kamu senggang? Bisa tolong bantu aku buka rekening bank atas namamu? Liam yang berdiri di dekatnya menyeringai jahil. Wah, itu calon kakak iparku ya? Pantas saja lo nggak mau bantu gue. Adrian mengusirnya keluar ruangan. Pergi sana. Dia bergegas membalas pesan Sarah. Aku senggang kapan saja besok. Keesokan harinya, Adrian sedang menyesap kopi saat Sarah datang. Adrian, kamu sudah menunggu lama. Dia menggeleng. Tidak, aku baru saja sampai. Dia menyerahkan kartu bank baru padanya.
Sarah menggenggam kartu itu erat-erat. Dengan begini, Harold tidak akan pernah tahu soal uangnya. Dia harus menyembunyikan kemampuannya sampai dia bisa memutus hubungan dengan keluarga Chin untuk selamanya. Adrian mengerutkan kening. Sarah, apa kamu berencana terus tinggal bersama keluarga Chin? Kalau kamu mau pergi, aku bisa bantu. Sarah terdiam. Rasa pahit menyeruak di mulutnya. Di kehidupan sebelumnya, Adrian menanyakan hal yang sama. Tapi dulu dia bodoh. Tidak bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu. Aku akan cari cara untuk keluar dari keluarga Chin. Adrian mengacak lembut rambut Sarah. Sarah, kakekku dan aku akan selalu ada untukmu. Tepat saat itu, Rosalie, yang kebetulan lewat di depan restoran, melihat Sarah. Pandangannya kemudian tertuju pada Adrian. Dia hanya bisa melihat profil sampingnya. Tapi wajah itu begitu sempurna. Batang hidung yang mancung, bibir yang sensual. Jantung Rosalie mulai berdegup kencang. Dia belum pernah melihat pria setampan itu. Hampir tanpa sadar, dia melangkah masuk ke restoran. Di dalam, dia melihat jari-jari Adrian yang panjang dan elegan, sedang mengupas udang dan meletakkannya di mangkuk Sarah, yang langsung dilahap Sarah tanpa rasa sungkan. Rosalie mengepalkan tangannya. Bagaimana bisa Sarah bertemu pria seperti ini? Dia bahkan mengupaskan udang untuknya. Rosalie pun memasang topeng adik yang baik. Kakak, sedang apa di sini? Aku tadinya berharap kita bisa pergi belanja. Tapi kakak tidak mengangkat teleponku. Lalu, seolah baru menyadari keberadaannya, dia bertanya, Tuan, apa ini teman kakak? Kakak tidak mau mengenalkan aku? Apa urusanmu? Hubungan kita tidak sedekat itu, sampai kamu bisa bersikap so akrab begitu. Kata Sarah, tak sudi memberi muka pada Rosalie. Dia sama sekali tidak berminat mempertahankan hubungan palsu dengannya. Mata Rosalie memerah, suaranya penuh rasa sakit yang dibuat-buat. Kakak, aku tahu kakak kesal padaku karena merebut kasih sayang ayah dan ibu selama bertahun-tahun. Tapi itu bukan pilihanku. Kalau kakak marah, aku bisa pindah. Aku akan lakukan apa saja asal kakak mau memaafkanku. Dia kembali menggunakan trik andalannya. Berpura-pura menjadi korban. Jika Sarah tidak melembutkan nadanya, dia akan terlihat seperti penindas, dan pria ini akan salah paham, lalu bersimpati pada Rosalie, dan jatuh hati pada pesonanya. Sayangnya, Adrian tidak bisa dikelabui semudah itu. Kalau kamu begitu peduli soal perasaan Sarah, maka seharusnya kamu angkat kaki dari keluarga Chin. Sarah itu muak melihatmu. Wajah Rosalie membeku tak percaya. Bukannya semua pria suka wanita lemah yang butuh perlindungan. Adrian melirik jam tangannya, lalu menatap Sarah. Sudah larut. Aku antar kamu pulang. Sarah berdiri dengan senyum tipis. Rosalie, apa kamu tidak lelah berakting terus-menerus, hidup di balik topeng? Rosalie mengepalkan tangannya, tapi karena ada Adrian di sana, dia tetap mempertahankan pencitraan gadis yang lemah dan rapuh. Kakak, apa ada kesalahpahaman di antara kita? Sudah kubilang sebelumnya, apa yang bukan milikmu tidak akan pernah jadi milikmu. Lama setelah Sarah pergi, mata Rosalie dipenuhi amarah. Apa hak Sarah mengejekku? Pria sempurna itu pasti mengatakan hal-hal itu karena hasutan Sarah. Setelah kembali ke kediaman Chin, Sarah lanjut mengerjakan pekerjaan peretasan. Dia sudah menyelesaikan beberapa kontrak untuk membangun atau memelihara sistem keamanan, menghasilkan total $800.000. Saat dia turun untuk makan malam, dia bisa melihat dari ekspresi Harold dan Eleanor bahwa Rosalie telah mengadu domba mereka. Harold meletakkan sumpitnya dengan kasar. Ayah dengar kamu terlihat sangat mesra dengan seorang pria. Sarah memang cantik, dan Harold membawanya kembali hanya dengan niat untuk menikahkannya demi keuntungan keluarga Chin. Jika dia berhubungan dengan pria lain, dia akan kehilangan nilainya. Dia hanya teman, jawab Sarah tanpa emosi. Rosalie menimpali, berpura-pura khawatir. Kakak, aku lihat dia mengupaskan udang untukmu. Teman biasa tidak bersikap seperti itu. Aku bukan bermaksud cari masalah. Aku cuma khawatir kakak akan disakiti olehnya. Melihat Rosalie tampak begitu terzalimi, Eleanor langsung angkat bicara. Rosalie, orang tertentu tidak akan menghargai kepedulianmu. Tidak peduli apapun. Kamu adalah putriku. Kamu tidak perlu membuang waktumu mengkhawatirkan anak yang tidak tahu diuntung. Menyadari bahwa Sarah tidak mendengarkan, dada Harold naik turun menahan amarah. Sarah, berapa usiamu sekarang? Kamu baru saja kembali dan sudah mengejar-ngejar laki-laki. Kamu itu murid tingkat akhir SMA.
Seharusnya kamu fokus belajar. Kalau kamu tidak putus dengannya, kamu bisa angkat kaki dari rumah ini. Sarah dengan tenang meletakkan sumpitnya. Dengan senang hati, tapi Tuan Komisaris, Anda harus mengeluarkan saya dari kartu keluarga dan menandatangani surat pernyataan resmi untuk memutus semua hubungan lebih dulu. Kau! Harold sangat murka dengan sikap membangkangnya. Rosalie menundukkan kepala. Senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Sarah pergi ke lantai atas, mengingat kembali kejadian di kehidupan masa lalunya. Karena dia diam-diam telah membantu keluarga Chin dengan bisnis mereka. Dia telah mengabaikan karirnya sendiri. Dia selalu ingin mengembangkan game yang sepenuhnya imersif dan mengincar hacker yang dikenal sebagai C. C adalah hacker nomor 1 di Black Emperor. Merekrutnya akan menjadi aset yang sangat besar. Dia tidak yakin bisa mengalahkannya. Jari-jari Sarah menari di atas keyboard saat dia mencoba membobol komputer C. Biasanya dia bisa melakukan hal itu tanpa terdeteksi. Tapi kali ini, beberapa saat setelah dia muncul di layar Adrian, dia ketahuan. QS! Adrian bersandar di kursinya. Ekspresi lembut di wajahnya saat dia memikirkan Sarah. Bahkan pesan yang diketiknya pun terasa lembut. QS? Ada angin apa sampai mampir ke sini? Sarah terpaku. Ini pertama kalinya dalam 2 kehidupan ada orang yang mendeteksi penyusupannya. Z benar-benar sesuai dengan reputasinya. Senyum main-main menyentuh bibirnya. Aku sedang merintis perusahaan. Tertarik untuk bergabung? Adrian merasa tergelitik oleh QS ini. Bukan hanya karena namanya, tapi karena sifatnya yang berani dan bebas. Dia mengetik perlahan. Tidak tertarik. Oke, maaf sudah mengganggu. Sarah mencoba keluar, tapi ternyata dia terjebak. Pesan baru dari Adrian muncul. Kau tidak bisa pergi. Sarah menyipitkan matanya. Jari-jarinya bergerak lebih cepat saat barisan kode berterbangan di layar. Adrian membawakan secangkir teh dan bersandar dengan santai, mengamati bagaimana QS akan lolos dari firewall-nya. Sarah tetap terpaku pada komputernya. Matanya yang cerah tertuju pada layar. Dia mulai merasakan ketertarikan pada C. Sangat jarang ada sesuatu yang bisa menarik perhatiannya, dan dia belum pernah bertemu orang yang bisa menjebaknya sebelumnya. Ini adalah pertarungan antar ahli. Dia mencoba menembus pertahanannya, sementara pria itu berusaha mempertahankannya. Setelah 1 jam saling serang, Sarah akhirnya berhasil lolos. Kau hebat, tapi belum cukup hebat untuk menahanku. Ketiknya dengan sombong sebelum menghilang dari layarnya. Sebuah senyum melintas di wajah Adrian saat dia menyesap tehnya perlahan. Sore berikutnya, Sarah tiba di pintu masuk Far East Tech. Pak Hong berdiri dengan lesu di depan perusahaannya yang sudah tutup, tinjunya terkepal. Pukulan ganda dari kematian istrinya dan kebangkrutan perusahaannya telah membungkukkan punggung pria berusia 35 tahun itu. Dan uban kini menghiasi rambut hitamnya. Derek D muncul di belakangnya, menyeringai. Wah, Hong, tak kusangka aku akan melihatmu seperti ini. Mendengar suaranya, mata Hong memerah. Derek, teganya kau mengkhianati kepercayaanku? Derek mendengus. Kau sendiri yang menyerahkan perusahaan itu padaku. Bukankah aku sudah bekerja bagus mengelola 2 game milikmu itu? Aku berhutang kesuksesanku padamu. Kau benar-benar dermawan sejati, Pak Hong. Hong menerjang maju, mencengkeram kerah Derek. Kau ular licik! Derek tidak takut. Kalau kau menyakitiku, kau harus bayar ganti rugi yang besar. Apa kau masih punya uang? Tiba-tiba, semua kekuatan terkuras dari tubuh Hong. Tangannya jatuh dari kerah Derek. Dia masih harus memikirkan putranya. Dia merosot ke tanah, membenamkan wajah di tangannya saat air mata membasahi telapak tangannya. Pak Hong! Sebuah tisu muncul di hadapannya. Dia mendongak, terkejut melihat seorang wanita muda yang sangat cantik berdiri di depannya. Dia mengambil tisu itu dan menyeka matanya. Bisa saya bantu? Saya bisa membantu Anda dengan perusahaan Anda. Mari kita bicara, katanya. Suaranya dingin, namun memiliki kekuatan yang aneh dan meyakinkan. Di sebuah bilik pribadi di kafe, Sarah menyodorkan sebuah berkas ke arahnya di atas meja. Nama saya Sarah Chin. Ini proposal proyek yang sudah saya siapkan. Silakan dilihat. Mata Hong tampak suram. Dia tidak berharap banyak dari proposal itu. Tapi saat dia melihat tulisan Game AI Imersif Penuh, dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Aku terlalu berharap pada hal yang sia-sia. Tapi saat dia membalik halamannya, dia terpaku. Sikap meremehkannya lenyap,
tergantikan oleh fokus yang intens. Saat dia terus membaca, jari-jarinya mulai gemetar karena kegembiraan. Apa Nona membuat proposal ini sendirian? Dan Nona juga yang mengembangkan teknologinya. Sarah mengangguk. Hong bertanya dengan ragu. Nona Chin, boleh saya tahu berapa umur Nona? Sarah tersenyum tipis. Hampir 18 tahun. Saya memiliki teknologi inti untuk mengembangkan game AI yang sepenuhnya imersif. Pak Hong, bersediakah Anda bergabung dengan perusahaan saya? Di kehidupan sebelumnya, setelah 2 paten gamenya dicuri, Hong bangkrut. Hanya untuk bangkit dari keterpurukan bertahun-tahun kemudian dan merebut kembali tempatnya di puncak industri game. Kali ini, Sarah akan memberinya dorongan. Saya sedang merintis perusahaan game, dan saya butuh Anda untuk mengelolanya sebagai manajer umum. Hong hampir setuju ketika sebuah pikiran membuat ekspresinya menggelap. Sebaiknya Nona cari orang lain. Derek D tidak akan membiarkan saya lolos. Kalau dia tahu saya bekerja untuk Nona, dia akan membuat masalah untuk Nona. Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Anda tidak akan menjadi beban bagi saya. Saya tertarik dengan bakat Anda. Hong berjanji dengan penuh semangat. Nona Chin, saya akan mengelola perusahaan dengan segenap kemampuan saya dan membuatnya sukses besar. Saya belum 18 tahun, jadi untuk saat ini, kita akan daftarkan perusahaan atas nama Anda. Saya serahkan urusan bisnis ini padamu. Hong melirik kontrak itu sekilas sebelum menandatangani namanya. Tuan Hong, senang bisa berbisnis dengan Anda. Saya akan transfer dananya ke rekening Anda dalam seminggu. Sarah tahu bahwa 10 juta yang dia dapatkan dari meretas hanyalah setetes air di lautan untuk pengembangan game. Jadi, pada hari ketika saham yang sangat fluktuatif terdaftar di bursa, dia pergi ke bursa saham dan menunggu saat yang tepat untuk membeli. Para pialang lain dipenuhi dengan penyesalan. Saham itu anjlok tepat setelah pembukaan dan tidak ada yang membeli, memaksa mereka menonton tanpa daya. Saat uang mereka lenyap begitu saja. Sekitar tengah hari, saham itu akhirnya menunjukkan tanda-tanda stabil. Tiba-tiba, Sarah duduk, tegak di depan terminal komputer, dan mulai memborong saham dalam jumlah besar. Seorang pria di sebelahnya, dengan rahang masih ternganga, dengan ramah menasihatinya. Nona kecil, saham itu tidak layak dibeli sekarang. Perusahaan itu baru saja dapat kabar buruk beberapa hari lalu, dan mereka mungkin akan bangkrut. Kamu bakal kehilangan semua uangmu. Tepat saat dia selesai bicara, dia melihat Sarah menginvestasikan 5 juta lagi. Pria itu tercengang. Dari mana datangnya si pemboros ini? Membuang-buang begitu banyak uang. Setelah menginvestasikan seluruh 10 jutanya, Sarah berkata dengan tenang, "Saham ini bakal naik. Apa paman tidak takut bicara seberani itu? Bagi kamu sih gampang kalau rugi. Tapi kami ini bukan orang kaya. Kami tidak sanggup." Beberapa orang di dekat situ menggelengkan kepala dan pergi, sama sekali tidak mempercayainya. Nona kecil, bagaimana kamu tahu sahamnya akan naik? Sarah menjawab tanpa emosi. Firasat? Semangat pria itu langsung lenyap. Cuma firasat. Melihat harga saham mulai rebound, Sarah tersenyum, memakai tas punggungnya, dan meninggalkan bursa. Di sebuah villa mewah, Adrian Fu sedang sibuk dengan dokumen. Asistennya, Tuan Lin, melapor. Sesuai instruksi Anda, kami sudah membeli 100 juta lembar saham. Tapi bukannya Apex Corp diambang kebangkrutan, kenapa kita membelinya? Perusahaan mereka mungkin kena pukul, tapi paten teknologi mereka kuat. Kita sekarang memiliki 35% saham Apex, menjadikan kita pemegang saham terbesar. Saham senilai 100 juta itu hanya untuk cari untung cepat. Asisten itu diam-diam kagum. Bos benar-benar jenius. Langkah ini bisa menghasilkan miliaran bagi kita. 3 hari kemudian, Apex Corp mengadakan konferensi pers. Harold mengeluh saat dia menonton berita. Harusnya aku tidak menjualnya. Siapa yang bakal menduga saham Apex akan melonjak selama 3 hari berturut-turut? Kan, naik 18 kali lipat? Investasi awal Sarah yang lebih dari 10 juta telah berubah menjadi 200 juta. Dia melihat saldo di rekeningnya dan tersenyum. Lumayan. Dia sekarang menjadi gadis muda yang kaya raya. Keesokan harinya, rumor jahat mulai menyebar di antara para siswi di sekolah. Aku dengar Sarah Chian jadi simpanan om-om kaya.
Dia masih muda, tapi sudah jadi cewek matre. Gak nyangka dia semurahan itu. Jangan bicara begitu, dia kan cantik banget, sayang aja. Dia salah jalan. Rosalie pura-pura khawatir pada Sarah, tapi diam-diam dia mengepalkan tangannya. Beberapa hari yang lalu, dia melihat Sarah kencan dengan pria tampan dan kaya. Mereka terlihat begitu akrab, sampai membuat Rosalie terbakar. Cemburu. Jadi, dia datang ke sekolah dan mulai menyebarkan rumor jahat di belakang Sarah. Saat Chloe Hang melihat Sarah masuk ke kelas, dia bergegas menghampiri. Sarah, kamu gak apa-apa? Jangan dengerin rumor itu. Aku percaya sama kamu. Dengan wajahmu itu, kamu bisa dengan mudah gaya tuan muda kaya. Ngapain butuh om-om? Jadi kamu pikir aku jadi simpanan tuan muda? Kaya? Bukan. Bukan itu maksudku. Maksudku, kamu pasti nggak bakal mau jadi simpanan siapapun. Aku cuma, membuat perbandingan. Chloe menibaskan tangannya dengan panik, takut Sarah salah paham. Leo pun dengan cepat menimpali, untuk menunjukkan kesetiaannya. Kak Sarah, kami semua percaya padamu. Tadi aku lihat 2 cowok menjelek-jelekanmu, terus aku kasih mereka pelajaran. Sarah memandang lingkaran teman-teman sekelasnya yang prihatin. Rasa hangat menjalar di dadanya. Rasanya menyenangkan punya teman. Malam itu, Harold Chin membentaknya. Kepala sekolah menelponku, kamu harus putus. Dengan pria itu. Apa kata orang kalau siswi SM jadi simpanan seseorang? Sarah hanya bertanya, dan ayah sudah memutuskan aku melakukannya. Kalau tidak, kenapa ada rumor? Benar, ayah memang tidak pernah mempercayaiku. Kalau begitu, jangan campuri urusanku mulai sekarang. Melihat Sarah berbalik pergi, tubuh Harold gemetar karena marah. Kenapa aku bisa punya anak perempuan sepertimu? Liam Lucas sedang mencoba merayu Adrian. Ayolah bro, kasih aja komputer spek dewa punyamu itu padaku. Tepat saat itu, sebuah pesan muncul di ponsel Adrian. Liam melihat foto Sarah di wallpapernya dan langsung kaget. Bro, kamu kenal cewek ini? Semua orang di sekolah hari ini bilang dia jadi simpanan om-om kaya. Wajah Adrian seketika berubah dingin. Liam tiba-tiba menyadari kesalahannya. Waduh, siapapun yang ada di wallpaper ponsel sepupuku, pasti orang yang dia suka. Ini pasti calon kakak iparku. Bro, tenang aja. Itu mungkin cuma rumor. Kakak ipar kan cantik banget. Orang-orang selalu iri sama cewek cantik. Awasi situasi di sekolah, beritahu aku. Segera kalau terjadi sesuatu pada Sarah, kata Adrian, setuju memberikan komputer itu pada Liam. Liam pun kegirangan. Kakak ipar, kamu benar-benar jimat keberuntungan baruku. Detik berikutnya, Adrian menelpon asistennya. Ada rumor soal Sarah di sekolahnya. Selidiki itu. Rosalie Chin orang yang patut dicurigai, tapi dia main halus, jadi aku belum punya bukti. Terus, Harold Chin mau tanah itu kan? Beli tanahnya, berapapun harganya. Setelah sarapan, Harold terpaksa mendatangi perusahaan H. Halo, bisa saya bertemu CEO Anda? Resepsionis mengambil kartu namanya. Mohon tunggu sebentar. Saya akan menelepon dulu. Dia lalu mengantar Harold ke ruang tunggu. Silakan tunggu di sini. CEO akan menemui Anda setelah rapatnya selesai. Harold merasa sangat bersemangat membayangkan akan bertemu CEO perusahaan H. Tapi setelah 5 jam yang panjang, kesabarannya mulai habis. Tak lama kemudian, asisten CEO, Pak Lin, turun menemuinya. Tuan Lin, halo. Apa Anda akan mengantar saya bertemu CEO? CEO sedang sangat sibuk. Beliau meminta saya menemui Anda. Ada yang bisa saya bantu? Sebidang tanah di distrik utara itu, perusahaan Chin sangat membutuhkannya. Apa Anda mau mempertimbangkan untuk menjualnya pada saya? Sebutkan saja harganya. Pak Chin, saya bicara terus terang saja ya. CEO kami sengaja mengincar tanah itu. Alasannya karena putri Anda menyinggung beliau. Wajah Harold menegang. Sarah menyinggung CEO? Tentu saja, anak itu memang terlahir sebagai pembawa sial bagiku. Dia baru kembali beberapa hari, tapi sudah bikin banyak masalah. Saya tidak tahu apa-apa soal urusan Sarah. Bagaimana kalau saya bawa dia ke sini dan Anda bisa melakukan apa saja padanya? Pak Lin menatapnya dengan tatapan aneh. Apa saya bilang Sarah? Yang saya maksud itu Rosalie. Di meja makan malam itu, Harold mengungkit masalah tersebut. Perusahaan H merebut sebidang tanah dariku. Kata mereka, putriku menyinggung ketua mereka.
Rosalie melemparkan tatapan penuh arti pada Sarah. Kakak kan bergaul sama preman sekolah. Apa kakak tidak sengaja menyinggung seseorang? Sarah, yang sudah terbiasa dianggap tak kasat mata di rumah, tidak repot-repot menjawab. Harold tampak tidak nyaman. Rosalie, asistennya bilang, kamulah yang menyinggung CEO. Apa kamu melakukan sesuatu belakangan ini yang mungkin jadi penyebabnya? Tiba-tiba Eleanor menyela untuk membela Rosalie. Sarah, pasti kamu kan? Apa kamu pelakunya dan mencoba memfitnah Rosalie? Sarah meletakkan sumpitnya, matanya penuh cemoohan. Ayah sudah bilang kalau itu Rosalie, dan tante masih tidak percaya. Dia memang anak tante, tapi aku bukan. Tante mau menuduhku begitu saja. Eleanor, sadar dirinya salah, langsung terdiam. Pikiran Rosalie menjadi kosong. Satu-satunya yang dia lakukan baru-baru ini adalah menyebar rumor kalau Sarah jadi simpanan om-om. Mungkinkah? Tidak, itu mustahil. Sarah kan baru datang dari kampung. Mana mungkin dia kenal orang penting begitu? Ayah, aku benar-benar tidak menyinggung siapapun. Pasti ada salah paham. Sudahlah, Rosalie. Hati-hati saja lain kali. Jangan ceroboh begitu. Wajah Sarah datar tanpa ekspresi, tapi Rosalie bisa merasakan ejekan diam-diam darinya. Dia diam-diam mengepalkan tangan, tatapan licik muncul di matanya. Semua pria suka wanita cantik, kan? Mungkin kita bisa memanfaatkan itu. Mendengar ucapannya, tatapan Harold tertuju pada Sarah. Dia memang sangat cantik. Pria manapun pasti akan terpesona. Tapi dia segera menepis pikiran itu. Sebenci apapun dia pada Sarah, dia tidak akan serendah itu mengirimnya untuk jadi wanita simpanan seseorang. Aku sudah kenyang. Kalian urus saja sendiri masalah pusing ini. Setelah itu, Sarah berdiri dan pergi ke kamarnya. Dia bertekad untuk meninggalkan keluarga Chin secepat mungkin. Dia tidak mau hidup setiap hari dikelilingi oleh kelicikan mereka. Wali kelas 4, Bu Lin, menyemangati murid-muridnya. Kerjakan ujian semampu kalian besok. Apapun hasilnya, kalian semua hebat. Melihat ini, guru kelas 1, Bu Larkin, menatap Bu Lin dengan tatapan meremehkan. Ada orang yang mau menampung sampah apa saja di kelasnya. Sepertinya rata-rata nilai kelasmu bakal hancur lebur. Jadi guru kelas terburuk itu tidak lebih baik dari mengajar anak baru. Baik murid berprestasi maupun yang kesulitan belajar adalah tanggung jawab kita. Sarah mendengus sinis, menunjukkan rasa jijiknya pada Bu Larkin. Larkin, Anda tidak pantas dipanggil guru, kata Sarah tanpa ragu. Kamu bilang apa barusan? Jelaskan maksudmu. Minggir, Sarah mendorongnya dan berlalu pergi. Bu Larkin menggertakkan gigi. Lihat saja nanti, apa kamu masih bisa senyum setelah hasil ujian keluar? Keesokan harinya, Sarah melihat sekilas soal ujiannya, mengambil penanya, dan selesai dalam waktu sekitar 30 menit. Sisa waktunya, dia habiskan untuk tidur. Pengawas ujian melihatnya menelungkupkan kepala di meja dan menggelengkan kepala. Tidur saat ujian baru mulai, nilainya pasti hancur. Ujian itu sangat sulit, bahkan pengawas pun merasa itu susah. Nilai satu sekolah kemungkinan besar bakal rendah kali ini. Begitu bel berbunyi, Sarah berjalan ke depan dan mengumpulkan ujiannya. Pengawas itu tertegun. Apa dia menyerah begitu saja? Rosalie, yang melihat Sarah keluar lebih awal, mulai panik. Dia masih harus mengerjakan lebih dari setengah soal ujian. Kok Sarah bisa selesai secepat itu? Dia pasti sudah menyerah. Kalau soal nilai, tidak mungkin dia bisa mengalahkanku. Bu Larkin melihat Sarah jadi yang pertama keluar dari ruang ujian dan mencibir. Sudah selesai? Sepertinya dia itu anak yang gak ada harapan. Rata-rata kelas mereka mungkin bakal jadi yang terendah dalam sejarah. Kita lihat saja nanti seberapa sombongnya dia. Beberapa hari kemudian, guru-guru lain memberi selamat pada Bu Larkin. 3 besar pasti dari kelas Anda lagi, Bu Larkin. Alex Su pasti juara 1. Liam Lucas kedua, dan Rosalie Chin mungkin ketiga. Ini semua berkat kerja keras mereka sendiri. Bagaimanapun mereka murid yang pintar. Mari kita lihat peringkatnya. Detik berikutnya, Bu Larkin melihat hasilnya dan dia melongo kaget. Apa? Alex Sue cuma juara 2? Anda pasti salah. Bagaimana bisa Alex juara 2? Lalu, siapa juara satunya? Ketiga guru itu menatap hasil kelas 4 dengan tak percaya. Nilai sempurna di setiap mata pelajaran. Peringkat nomor 1. Apa nilai Sarah Chin ini asli? Mustahil, dia pasti menyontek. Saya akan ke kantor kepala sekolah sekarang juga. Bu Larkin menyerbu masuk ke kantor kepala sekolah
dan membanting kertas ujian itu ke atas meja. Pak Kepala Sekolah, Sarah Chin pasti menyontek. Bagaimana bisa murid gagal dari peringkat bawah tiba-tiba jadi juara 1? Guru yang mengawasi ujian Sarah mengerutkan kening. Pak, saya mengawasi Sarah. Dia tidak menyontek. Hanya karena dia tidak menyontek di ruang ujian, bukan berarti dia tidak menyontek sama sekali. Mungkin dia dapat soalnya duluan dan menyuruh orang lain mengerjakannya, atau cari jawabannya di internet. Bu Larkin, apa Anda punya bukti kalau Sarah menyontek? Pak, lihat soal ini. Jawaban Sarah persis sama dengan kunci jawaban resmi. Bagaimana mungkin kalau bukan menyontek? Kita tidak bisa membiarkan ini. Dia harus dikeluarkan. Saat Sarah dipanggil masuk, Bu Larkin berkata tanpa suara padanya. Kamu pikir bisa melawanku? Tamat riwayatmu. Sarah hanya menyeringai. Aku tidak percaya dia masuk ke perangkapku dengan begitu mudahnya. Pak Kepala Sekolah, kalau ternyata saya tidak menyontek, bagaimana Bapak akan menghukum Bu Larkin karena berkali-kali memfitnah saya? Kepala Sekolah berdehem. Saya akan menangani masalah ini dengan serius dan memberimu keadilan. Sarah, kalau kamu bisa buktikan tidak menyontek, saya akan minta maaf padamu di depan seluruh sekolah. Tapi kalau kamu menyontek, jangan salahkan saya kalau kamu dikeluarkan dengan catatan kecurangan. Tidak akan ada sekolah lain yang menerimamu. Kalau begitu, saya sarankan Bapak buat soal tes baru sekarang juga, untuk memastikan Bu Larkin tidak berpikir saya sudah melihat soal cadangannya juga. Bu Larkin memperhatikan Sarah mengerjakan tes dengan senyum meremehkan di wajahnya. Ini bukan levelmu, nak. Sarah mengerjakan dengan sangat cepat, selesai dalam waktu kurang dari setengah jam. Saat melihat jawabannya, Bu Larkin tercengang. Semua guru selesai menilai, dan Sarah menjawab setiap pertanyaan dengan benar. Bapak Ibu Guru, berapa nilai Sarah? Nilai sempurna di matematika, nilai sempurna di fisika, nilai sempurna di kimia, nilai sempurna di biologi. Bu Larkin menambahkan dengan enggan, bahasa Inggris juga nilai sempurna. Kepala sekolah tersenyum padanya. Bu Larkin, ada lagi yang ingin Anda katakan? Sarah juga tersenyum dan berkata tanpa suara padanya. Larkin, tamat riwayatmu. Pak Kepala Sekolah, kalau itu saja, saya permisi dulu. Sarah berhenti di pintu. Bu Larkin, jangan lupa permintaan maaf Anda. Jangan khawatir, Sarah. Sebagai guru, saya tidak akan menarik kata-kata saya. Benarkan, Bu Larkin? Bu Larkin merasa mual, tapi hanya bisa mengangguk lemah. Dia melampiaskan amarahnya pada murid-murid kelas 1. Kalian seharusnya jadi murid terbaik di tingkat akhir. Jadi kenapa nilai kalian hancur begini? Kalian semua berlagak rajin, tapi membiarkan Sarah dari kelas 4 merebut juara 1. Rosalie shock berat. Nilai Sarah biasanya selalu hancur. Bagaimana mungkin dia jadi nomor 1? Bu, tidak mungkin nilai Sarah sebagus itu. Pasti ada yang salah. Mungkin dia menyontek. Wajah Bu Larkin makin gelap dan dia melempar kertas ujian ke arah Rosalie. Percayalah, dia tidak menyontek. Tapi kamu, Rosalie, kamu cuma peringkat ke-11. Pikirkan itu. Lupakan saja soal kompetisi matematika. Bahkan, kamu tidak akan ikut dalam kompetisi apapun mulai sekarang. Rosalie gemetar karena marah. Kalau Sarah tidak kembali, aku tidak akan pernah dipermalukan seperti ini. Kenapa dia selalu harus mencuri apa yang jadi milikku? Dengan bantuan Adrian, impian wirausaha Sarah akhirnya menjadi kenyataan. Adrian, terima kasih banyak ya. Aku tidak mungkin bisa mendaftarkan perusahaan ini tanpamu. Jangan sungkan begitu. Kamu tidak perlu seformal itu padaku. Hacker ahli, Yuri, baru saja masuk ke kantor dan sudah bergosip dengan Pak Hong. Pak Hong, menurutmu bos kita seperti apa orangnya? Apa dia parubaya? Mungkin punya perut buncit? Yuri sangat penasaran. Kemampuan meretas orang itu sangat hebat. Jadi dia pikir pasti orangnya sudah tua. Di umur 27 tahun, Yuri sendiri adalah seorang jenius. Tapi setelah menghadapi QS di kompetisi hacker terakhir, rasa percaya dirinya hancur. Sekarang dia cuma ingin tahu siapa itu QS. Tepat saat itu, Sarah mendorong pintu terbuka dan masuk. Hei adik kecil, kamu sendirian di sini? Mana ayahmu? Apa dia terlalu takut ketemu saya? Pak Hong berdehem dan berbisik. Dia bos kita. Yuri tidak percaya. Gadis di depannya ini adalah Q. S. Saya Q. S. Sebuah kehormatan bisa memecahkan rekor bersamamu di kompetisi terakhir kemarin. Halo. Saya Yuri. Orang yang kamu bantai habis-habisan di kompetisi itu. Sarah melemparkan flash drive padanya.
Ini isinya teknologi inti buat game AI yang imersif total. Coba lihat. Ya, tentu saja. Baik, Bos. Kalau begitu, saya mulai kerja sekarang, kata Yuri sebelum buru-buru keluar dari kantor. Bos, biarpun perusahaannya sudah terdaftar, kita masih ada masalah dana. Pak Hong, tenang saja. Saya punya cara buat atur soal uangnya. Setelah membereskan urusan di perusahaan, Sarah pergi menemui Felix Fan, Presiden Fan Pictures. Dia berjalan mendekat dan menarik kursi di hadapannya. Permisi, Nona kecil. Rasanya Anda salah tempat. Kursi ini sudah ada yang punya, kata Felix dengan sopan. Saya tidak salah. Halo, Pak Fun. Saya Sarah Chin, Bapak yang menjadwalkan pertemuan ini dengan saya. Orang yang bilang bisa menyelamatkan Fan Pictures. Nona kecil, saya tidak punya waktu buat main-main. Pak Fan, saya punya cara untuk membawa perusahaan Bapak bangkit dari keterpurukan, bahkan membuatnya lebih sukses dari sebelumnya. Saya yakin Bapak bisa meluangkan beberapa menit buat lihat proposal saya. Setelah membaca proposal itu, Felix kegirangan setengah mati. Kalau dia mengikuti rencana gadis itu, perusahaannya benar-benar bisa selamat. Katakan, Nona Chin, apa mau Anda? Seperti yang Bapak tahu, perusahaan saya sedang dalam situasi sulit. Saya tidak punya uang untuk bermitra dengan Anda. Rilis film Floating Clouds, dan saya minta 5% bagian. Dari keuntungannya, kata Sarah, yang sudah memikirkan semuanya matang-matang. Di kehidupan masa lalunya, Floating Clouds sukses besar, meraup 4,5 miliar di box office. Felix terperangah. Floating Clouds? Tapi itu kan disutradarai oleh pendatang baru setahun lalu dan sudah disimpan di gudang sejak saat itu. Berikan saja jatah tayang yang banyak, Bapak bakal terkejut melihat hasilnya. Tidak masalah, Nona Chin, senang berbisnis dengan Anda. Setelah membereskan detailnya, mereka menandatangani kontrak itu. Seminggu kemudian, karena tertutup oleh film blockbuster Chronicles of Wind and Cloud, hanya ada sedikit pembicaraan soal menyewa buzzer buat menjelek-jelekkan Floating Clouds? Bukan, Pak. Masalahnya, saingan kita tidak bisa memposting komentar negatif apapun tentang kita. Dan pra-penjualan tiket besok buat Floating Clouds sudah 10 kali lebih tinggi daripada Chronicles. Sepertinya Floating Clouds bakal meledak di pasaran. Felix segera menelepon Sarah. Nona Chin, apa yang terjadi dengan komentar online-nya? Saya cuma pakai sedikit trik supaya mereka tidak bisa memposting apapun yang negatif soal film itu. Sementara itu, di Dragon Group, Presiden Leo Lee sedang murka. Aku kan sudah suruh kalian bikin keributan negatif dan hancurkan film mereka. Kenapa kalian belum melakukannya? Bukan begitu, Pak Lee. Ada kejadian aneh. Kami tidak bisa memposting ulasan negatif apapun. Aku tidak peduli. Cari cara buat memperbaikinya. Kalau tidak bisa, tidak usah repot-repot datang kerja besok. Begitu Adrian Fu melangkah, masuk pintu, ayahnya langsung membentaknya. Kau terlambat setengah jam. Kau pikir siapa dirimu membuat seluruh keluarga menunggumu? Aku tidak minta kalian menunggu, jawab Adrian dengan dingin. Wajah ayahnya, Frederick, memerah karena marah. Dasar anak tidak tahu diuntung. Apa kau punya rasa hormat pada keluarga ini? Apa kau masih menganggapku ayahmu? Anda menelantarkan istri dan anak demi menikahi pelakor rendahan. Punya hak apa Anda menyebut saya tidak tahu diuntung? Adrian, minta maaf sama bibimu. Minta maaf untuk apa? Adrian benar, wanita bermurahan itu memang rendahan. Lagi pula, apa kau pernah peduli pada Adrian seumur hidupnya? Dan kau berani-beraninya menyebut dia tidak tahu diuntung. Adrian, sini duduk sama kakek. Tuan Besar Fu membujuk cucunya dengan ekspresi penuh kasih sayang. Ayah, Frederick sebenarnya peduli kok sama Adrian. Dia cuma sibuk kerja. Ini urusan keluarga Fu, kau tidak berhak bicara, bentaknya. Sebelum menoleh ke Adrian. Apa kau bekerja akhir-akhir ini? Dia cuma diam di rumah seharian atau pergi ke perkebunan. Keluarga Lucas. Tanpa gelar tuan muda keluarga Fu, dia pasti sudah mengemis di jalanan. Tutup mulutmu. Orang tua itu memelototi Frederick.
Adrian, karena kau sedang tidak bekerja, datanglah ke perusahaan kita. Kakek akan berikan posisi manajer umum. Pemuda lain di meja itu, Alex Fu, mempererat pegangannya pada sumpit. Matanya yang menunduk menyembunyikan kegelapan di dalamnya. Ayah, daripada kasih posisi GM ke dia, kenapa tidak kasih ke Alex saja? Ayah kan sayang sekali. Sama Alex, tapi bukannya Adrian juga anakmu? Berhenti pilih kasih begitu. Aku tidak tertarik, kata Adrian, mengamati pemandangan itu dengan tatapan dingin. Tapi kakeknya bersikeras. Adrian, kalau kau mau datang, kakek akan setuju. Wah, pada syarat apapun yang kau ajukan. Bagaimana kalau aku bilang, aku mau semua saham yang dipegang oleh semua orang di keluarga Fu? Orang tua itu membeku. Dia hanya ingin Adrian membantu di perusahaan dan memanfaatkan kemampuannya secara gratis. Dia sama sekali tidak berniat memberinya satu lembar saham pun. Kalau kalian mau bantuanku di perusahaan Fu, itu satu-satunya jalan. Jangan harap aku mau bantu tanpa. Kalian mau mengorbankan apapun. Dunia tidak bekerja seperti itu. Adrian, kau itu seorang Fu. Sudah kewajibanmu untuk membantu. Perusahaan, kau tidak punya hak untuk menolak. Adrian berdiri. Apa kalian pernah memperlakukanku seperti anggota keluarga ini? Kalian semua itu keluarga. Aku cuma orang luar yang kebetulan punya darah yang sama. Aku tidak akan mengganggu makan malam keluarga ini lebih lama lagi. Selamat tinggal. Setelah berkata begitu, dia berjalan menuju pintu. Pria tua itu gemetar menahan amarah. Adrian adalah orang pertama dan satu-satunya yang berani menentangnya. Adrian, kalau kamu berani melangkah keluar dari pintu itu hari ini, jangan harap bisa kembali lagi. Dengan senang hati, jawab Adrian tanpa memperlambat langkahnya. Pria tua itu merosot di kursinya, napasnya tersengal-sengal. Alex bergegas membawakan obatnya. Kakek, jangan marah. Begitu kakak mengerti niat baik kakek untuknya, dia pasti akan kembali untuk membantu. Alex, andai saja kakakmu itu punya setengah saja akal sehat sepertimu, aku tidak perlu secemas ini. Begitu dia merasakan kerasnya dunia luar, dia akan sadar betapa pentingnya dukungan keluarga Fu. Tepat sekali, kek. Bisa jadi apa dia tanpa keluarga ini? Buat dia paham kalau tidak ada yang bisa menolongnya selain kita. Gunakan situs-situs perusahaan untuk mengumumkan bahwa keluarga Fu tidak akan lagi campur tangan dalam urusan Adrian. Mendengar ini, Alex menundukkan pandangannya demi menyembunyikan senyum penuh kemenangannya. Kembali ke kamarnya, dia meraih ponselnya. Kipas-kipasi lagi postingan tentang keluarga Fu itu. Aku ingin semua orang tahu kalau Adrian sudah dibuang. Dan akulah satu-satunya pewaris Fu Corporation. Adrian, aku akan menginjak-injakmu selamanya. Bulin berdiri di depan kelas dengan wajah serius. Pertemuan orang tua murid diadakan besok. Pastikan orang tua kalian datang tepat waktu. Terdengar suara keluhan serempak memenuhi ruangan. Kenapa sih kita harus sering-sering mengadakan ini? Mati aku. Ayahku pasti bakal mengamuk. Leo adalah yang paling benci pertemuan ini. Kak Sarah, orang tua kamu pasti senang banget kamu dapat juara 1. Mereka pasti datang, kan? Sarah bersandar di kursinya dan tertawa kecil. Mereka tidak akan datang. Malam itu, wajah Eleanor berbinar saat Rosalie pulang ke rumah. Ibu akan pergi ke sekolah bersamamu besok. Bantu ibu memilih baju ya. Tubuh Rosalie menegang, namun ia memaksakan seulas senyum. Semua baju ibu bagus kok. Bu, kalau ibu datang ke pertemuanku, apa ayah akan datang ke tempat kakak? Eleanor mengerutkan kening. Nilai dia hancur begitu. Kita tidak akan pergi, bikin malu saja. Harold angkat bicara. Sarah, ayah sibuk kerja, jadi ayah tidak bisa datang ke pertemuanmu. Dan ibumu akan pergi ke kelas Rosalie. Kamu harus pergi sendiri kali ini. Sarah tertawa dingin. Sepertinya cuma Rosalie anak perempuan kalian. Sarah, tidak bisakah kamu lebih pengertian sedikit? Rosalie itu adikmu. Mengalahlah sedikit untuk dia. Sejak kamu kembali, kerjamu hanya bersaing terus dengannya. Kalau begitu, anggap saja aku bukan anak kalian. Coret saja aku dari kartu keluarga. Dengan begitu, aku tidak akan punya kesempatan merebut apapun dari Rosalie. Aku mau masuk ke kamar. Pada hari pertemuan orang tua murid, Sarah dan Chloe Hang sedang berdiri di luar kelas saat Rosalie lewat. Sarah, ku dengar orang tuamu tidak bisa datang ya?
ujar beberapa gadis sambil mencibir. Semua orang juga tahu Sarah itu jadi simpanan om-om. Orang tuanya pasti terlalu malu untuk menampakkan muka. Apa kau bilang? Chloe sangat marah dan hendak melabrak mereka. Tapi Sarah menahannya. Nilai ujian kalian hancur, jadi kalian juga pasti tidak ingin orang tua kalian datang ke sini, kan? Kasihan sekali nasibmu, Sarah. Nilai kami mungkin memang di bawahmu, tapi setidaknya moral kami lebih baik. Oh ya, coba beri contoh seburuk apa moralku. Kalian sendiri malah datang dan menggangguku setiap kali bertemu. Itu jelas bukan cerminan akhlak yang baik. Sudah, cukup, sela Rosalie sambil menengahi. Sarah, jangan marah pada Jessica. Dia cuma khawatir kalau kamu dimanfaatkan orang. Kalian terus saja menuduhku jadi simpanan. Apa kalian lupa peringatan kepala sekolah? Menyebarkan rumor tak berdasar bisa membuat kalian dikeluarkan. Jaga mulut kalian. Atau suatu hari nanti, kalian benar-benar akan didepak dari sekolah. Gadis-gadis itu buru-buru menutup mulut mereka. Tepat saat itu, Adrian Fu berjalan mendekat. Para siswi terkesiap melihat pria tampan itu. Sarah, seumur hidup aku belum pernah melihat cowok setampan ini. Pasti dia datang untuk pertemuan orang tua murid. Dia pasti punya adik laki-laki atau perempuan yang sekolah di sini. Rosalie, kalian berdua pasti serasi banget, pasangan sempurna. Cuma kamu yang pantas bersanding dengannya. Bisik Jessica Chow dengan antusias. Kira-kira dia kesini buat kamu nggak? Pipi Rosalie merona, secercah harapan membuncah di dadanya. Adrian berhenti hanya beberapa langkah darinya. Kamu datang, sapa Rosalie sambil memasang tampang malu-malu kucing. Siswi-siswi di sekitar mereka mulai kasak-kusuk heboh. Rosalie benar-benar punya segalanya ya. Sudah cantik, pintar, dari keluarga kaya, sekarang punya pacar ganteng dan tajir melintir. Kamu menghalangi jalanku. Suara Adrian terdengar dingin. Dia tidak melirik Rosalie sedikit pun, berjalan melewatinya begitu saja, dan baru berhenti saat sampai di depan Sarah. Merasakan tatapan mengejek dari siswa lain, mata Rosalie berkaca-kaca menahan malu. Kebenciannya pada Sarah semakin dalam. Adrian, sedang apa kamu di sini? Tanya Sarah terkejut. Tentu saja, aku di sini untuk pertemuan orang tua muridmu. Jawabnya sambil mencondongkan tubuh. Kamu sudah makan permen? Tanyanya dengan suara pelan. Iya, kamu mau Adrian? Sarah mengambil permen susu dari sakunya dan menyodorkannya. Beberapa hari yang lalu, Adrian baru tahu kalau Sarah menderita gizi buruk semasa kecil dan punya gula darah rendah. Itulah sebabnya dia jadi kebiasaan makan permen itu. Pengetahuan ini membuatnya ingin membalas dendam pada keluarga yang membesarkan Sarah. Adrian mengambil permen dari telapak tangan Sarah dan memasukkannya ke mulut sambil tersenyum. Zra, kakak masuk ke kelas dulu ya. Dengan itu, dia berjalan masuk ke kelas 4. Chloe Huang penuh rasa iri. Sarah, aku nggak nyangka kamu punya kakak seganteng itu. Di dalam, Bu Guru Lin mendekati Adrian dengan sopan. Permisi pak, bapak wali murid siapa ya? Saya kakaknya Sarah Chin. Adrian duduk di bangku Sarah. Guru memulai pertemuan. Ujian kali ini sangat sulit, tapi nilai semuanya meningkat pesat.